Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Raya Ramadian Putri dengan NIM 23512021111010 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas B4 Teori PR. Di sini saya akan menjelaskan soal yang telah diberikan oleh Prof. Rahmat Kriantono sebanyak 9 soal. Jadi, teori situational of the public oleh James E. Grunick menjelaskan bahwa publik itu terbentuk secara situasional ketika individu menyadari adanya masalah yang mempengaruhi mereka. Nah, teori ini memiliki 3 asumsi. Yang pertama, publik muncul sebagai respon terhadap isu yang dianggap relevan dalam lingkungan sosial mereka. Dan yang kedua, keterlibatan individu dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu pengakuan masalah, pengakuan hambatan, dan tingkat keterlibatan. Nah, yang ketiga, berdasarkan variabel ini, publik diklasifikasikan jadi 4, yaitu non-public, latent public, aware public, dan aktif public. Nah, teori ini membantu praktisi public relation menyusun strategi komunikasi berdasarkan tingkat kesadaran dan keterlibatan publik. Penerapan teori situational of the public pada sebuah penelitian itu umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei skala Likert untuk mengukur problem recognition, constraint recognition, dan level of involvement. Nah, contohnya sendiri adalah penelitian yang dilakukan oleh Krishnamurti dan kawan-kawannya pada tahun 2007 tentang menganalisis perilaku konsumen retail di Singapura yang menunjukkan bagaimana persepsi masalah dengan hambatan yang mempengaruhi keterlibatan publik dengan analisis regresi atau cluster untuk mengidentifikasi tipe publik. Nah, teori ini juga dapat digunakan secara kualitatif melalui wawancara atau FGD untuk menggali faktor sosiokultural seperti budaya hormat terhadap otoritas yang menghambat partisipasi. Nah, selain public relation, teori ini juga diterapkan di bidang lain seperti pendidikan daring. Ditunjukkan oleh penelitian Predicting Online Learning Success pada tahun 2013 yang menunjukkan bahwa siswa dengan kesadaran masalah dan keterlibatan tinggi lebih aktif dan memiliki kinerja akademik lebih baik. Dalam praktiknya, public relation dalam teori ini digunakan untuk segmentasi publik dan penyesuaian strategi komunikasi berdasarkan tingkat problem recognition, concept recognition, dan level of involvement. Nah, publik, non-publik atau latent memerlukan pesan edukatif, aware publik membutuhkan bantuan mengatasi hambatan, sementara aktif publik ini cocok dengan komunikasi dua arah seperti diskusi atau kampanye. Nah, dalam studi Holly pada tahun 2015 menunjukkan efektivitas teori dalam kampanye CSR melalui penyesuaian pesan sesuai karakteristik publik yang meningkatkan keterlibatan. Nah, teori ini juga efektif dalam situasi krisis, membantu organisasi memetakan dan mendukung publik berdasarkan kesiapan dan hambatan dalam bertindak. Jadi, encroachment theory menjelaskan pergeseran otoritas dan fungsi strategis humas oleh profesi lain seperti pemasaran atau teknik. Encroachment terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama itu adalah authority atau jabatan dipegang non-humas. Kemudian ada fungsional, fungsi strategis diambil alih, dan struktural, itu adalah struktur organisasi yang merugikan humas. Nah, fenomena ini tentu saja dipicu oleh kelemahan internal humas itu sendiri, seperti kurangnya kemampuan manajerial dan posisi strategis. Nah, survei menunjukkan bahwa praktisi humas dengan visi strategis lebih mampu mempertahankan peran humas, dan dalam encroachment ini menjadi hambatan bagi penerapan excellent theory yang menekankan humas sebagai fungsi manajemen strategis. Komunikasi dua arah seimbang, dan relasi berkualitas. Semakin besarnya encroachment, semakin sulit prinsip excellent dijalankan. Nah, dalam penelitiannya, encroachment theory ini diterapkan melalui studi kuantitatif dengan mengukur 3 dimensi. Yang pertama adalah authority, fungsional, dan struktural encroachment yang digunakan dalam kuesioner skala Likert serta dianalisis dengan regresi untuk menilai dampaknya terhadap efektivitas dari PR itu sendiri. Pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam juga digunakan untuk memahami konteks organisasi dan kekuasaan internal yang mempengaruhi peran PR. Nah, dalam praktiknya sendiri, teori ini membantu mendiagnosis apakah fungsi PR telah terpinggirkan dan mendorong langkah seperti audit struktural, peningkatan kompetensi manajerial, serta pembuktian kontribusi strategis PR. Nah, teori ini berkaitan erat dengan excellent theory karena encroachment menghambat prinsip komunikasi dua arah dan keterlibatan PR dalam pengambilan keputusan strategis. Teori informasi Shannon dan Weaver pada tahun 1949 mendefinisikan informasi secara teknis sebagai pesan yang mengurangi ketidakpastian tanpa mempertimbangkan makna atau kebenaran. Informasi diukur berdasarkan entropi, yaitu seberapa tidak terduga pesan tersebut.
Berbeda dengan itu, berita dalam konteks jurnalistik harus faktual, relevan, dan dapat diverifikasi. Nah, oleh karena itu, tidak semua informasi adalah berita. Hoax, contohnya. Meskipun secara teknis merupakan informasi, karena ditransmisikan dan diterima, tidak dapat disebut seperti berita karena tidak memenuhi standar kebenaran dan etika dari jurnalistik itu sendiri. Nah, kesimpulannya, informasi bersifat teknis, sedangkan berita mencakup nilai semantik dan etis. Metateori dalam public relations atau PR adalah kajian filosofis tingkat tinggi yang membahas dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari teori-teori PR. Nah, metateori membedakan pendekatan seperti positivistik, kritis, dan juga postmodern. Nah, salah satu metateori utama adalah excellent theory yang menempatkan PR sebagai fungsi manajerial strategis dengan komunikasi dua arah simetris. Mengacu pada konsep paradigma Thomas Kuhn, PR awalnya berkembang tanpa dasar teoritis atau pra-paradigma, lalu memasuki fase normal science dengan dominasi excellence theory. Namun, kritik terhadap pendekatan ini memunculkan paradigma baru seperti pendekatan kritis dan kultural, mencerminkan evolusi PR menjadi disiplin ilmiah yang dinamis dan multidisipliner. Dalam public relations yang dikembangkan oleh Melissa Everett pada tahun 1993 memandang PR sebagai bagian dari sistem sosial yang kompleks dan saling terkait. Berbeda dari pendekatan teknokratis sebelumnya, paradigma ini menekankan bahwa suatu organisasi dan publik saling membentuk dalam ekosistem sosial, budaya, dan politik yang dinamis. PR tidak hanya menyampaikan pesan tetapi juga berperan sebagai penghubung dan fasilitator. Nah, paradigma ini menegaskan dua hal, PR sebagai fungsi sosial ekologis yang memediasi perubahan, dan pentingnya pendekatan komunikasi yang kontekstual, partisipatif, serta berorientasi pada keberlanjutan dan etika. Dalam kajian public relations, terdapat dua jenis teori. Yang pertama adalah teori khas dan teori pinjaman. Nah, teori khas dikembangkan khusus dari praktik dan penelitian PR. Contohnya seperti excellence theory yang menekankan komunikasi dua arah simetris dan peran strategis PR dalam organisasi. Nah, sementara itu, teori pinjaman berasal dari disiplin lain seperti agenda setting teori dari studi media yang digunakan dalam PR untuk memahami bagaimana organisasi mempengaruhi agenda media melalui strategi komunikasi dan framing isu. Dalam buku Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal tahun 2014, Profesor Rahmat Kriantono membagi teori PR dalam 4 kategori utama. Nah, pembagian ini didasarkan pada fungsi teori dalam menjelaskan realitas tersebut, memberikan arahan praktis, dan menetapkan standar dalam praktik public relations. Jadi yang pertama ada teori khas PR, nah contohnya itu adalah excellent theory dari Grunik dan situational of the public. Kemudian yang kedua ada teori pinjaman, contohnya agenda setting teori dan ilmu komunikasi massa. Yang ketiga, teori lokal, contohnya konsep komunikasi harmoni dan konsep gotong royong dalam komunikasi organisasi. Dan yang terakhir ada teori kritis dan kultural. Nah, contohnya itu critical theory dari Habermas dan postmodern public relations yang dikembangkan oleh Holtzhausen. Nah, terkait kategorisasi ini, saya sangat setuju karena klasifikasi yang diberikan tidak hanya memperkaya pemahaman kita secara konseptual, namun juga membuka ruang pendekatan lokal dan konstekstual yang seringkali diabaikan dalam teori barat. Sekian penjelasan saya, terima kasih banyak.